Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ba'd. Alhamdulillah. Ayyuhat talabah, para santri sekalian, a'azanillah wa iyyakum jami'an. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam kondisi yang seperti ini kita masih bisa dipertemukan oleh Allah taala, meskipun melalui yaitu tatap muka secara jarak jauh seperti ini. Tetapi mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan ganjaran pahala kepada kita sebagaimana ganjaran pahala bagi para penuntut ilmu yang memang duduk di majelis-majelis ilmu. Ikhwah at-talabah, a'azanillah wa iyyakum. Pada kesempatan ini kita akan memulai pelajaran kita di kelas 12 ya, yaitu pelajaran akidah, dan insya Allah bersama dengan saya Apri Hernowo Abu Ubaidillah, kita akan berbicara atau mempelajari tentang masalah akidah dari buku yang telah ditetapkan oleh ma'had kita, Ma'had Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Insya Allah kita akan mempelajari tentang masalah tauhid, dan sebagai pendahuluan kami ingin menyampaikan di sini tentang masalah tauhid, karena nanti pembahasan kita berikutnya adalah berkaitan dengan penjelasan ataupun penjabaran dari kalimat tauhid ini. Yang ingin saya sampaikan pada kesempatan kali ini adalah tentang rukun tauhid, tentang rukun tauhid. Sebagaimana telah kita maklumi bersama bahwasanya tauhid merupakan landasan dasar utama dalam agama kita. Tauhid merupakan landasan dasar utama dalam agama kita. Sehingga seseorang tidak akan dikatakan sebagai seorang muslim kecuali jika dia telah bersyahadat dengan kalimat tauhid la ilaha illallah. Yang syahadatnya ini dia ucapkan dengan benar. Nah, bagaimana tauhid itu dikatakan dengan benar? Dia bersyahadat dengan benar tentu saja ketika dia mengucapkan tauhid dan memenuhi rukun-rukun tauhidnya ini. Nah, oleh karena itu ketahuilah ma'asyiral talabah, a'azanillah wa iyyakum, bahwa kalimat tauhid yang kita ucapkan la ilaha illallah, dalam kalimat tauhid ini terkandung dua rukun yang harus kita penuhi seluruhnya. Karena kalau hanya satu saja rukun tauhid dilaksanakan tetapi yang satunya tidak, maka tauhid tidaklah tegak. Tidak akan tegak kecuali dengan dua rukun itu seluruhnya. Nah, dua rukun tauhid ini tersurat dalam dua bagian kalimat tauhid yang kita ucapkan. Yang pertama adalah kalimat la ilaha, yang kemudian yang kedua adalah kalimat illallah. Adapun kalimat yang pertama la ilaha, maka pada kalimat ini terkandung rukun yang pertama, yaitu penafian atau peniadaan atau pengingkaran hak diibadahi dari selain Allah Subhanahu wa taala. Sehingga untuk kita mewujudkan tauhid ini kita harus mengingkari, menafikan, meniadakan segala sesuatu hak ibadah dari segala sesuatu selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian yang kedua adalah diambil dari kalimat illallah. Dari kalimat illallah. Yang dari kalimat ini terkandung rukun yang kedua, yaitu penetapan hak diibadahi itu hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Inilah dua rukun ini tauhid yang harus kita penuhi. Kita harus mengingkari semua sesembahan selain Allah taala. Bahwasanya tidak ada yang berhak untuk diibadahi melainkan hanya Allah taala saja. Dan kemudian yang kedua, kita harus menetapkan bahwasanya peribadahan itu adalah haknya Allah taala. Seseorang yang beribadah kepada Allah tapi tidak mau mengingkari sesembahan selain Allah taala, berarti dia tidak melaksanakan rukun yang pertama, maka dia tidaklah dikatakan sebagai orang yang bertauhid. Demikian pula orang yang tidak mau beribadah kepada apa saja ya, namun dia juga tidak mau beribadah kepada Allah, sama saja dia juga bukanlah orang yang bertauhid. Artinya orang yang bertauhid adalah orang yang mengumpulkan dua rukun tersebut. Kemudian ma'asyiral ikhwah a'azani Allah taala wa iyyakum,
Dari mana kita mengetahui bahwasanya tauhid ini memiliki rukun-rukun ini? Memiliki dua rukun ini? Maka tentu saja kita mengetahuinya dari dalil-dalil yang berbicara tentang tauhid. Dan Masya Allah, tentang dalil-dalil dua rukun ini, kalau kita perhatikan dalil-dalil dalam Al-Quran, ataupun dari As-Sunnah, As-Sahihah, dari Rasulullah SAW, maka kita lihat bahwasanya semuanya dalil yang berbicara tentang tauhid, ya, maka semuanya terkandung di sana atau menunjukkan kepada dua rukun ini. Kita ambil contoh saja beberapa dalil di antaranya. Yang dari beberapa contoh ini yang saya sebutkan, antum semua bisa mengkiaskan atau mencoba memperhatikan dalil-dalil yang lain tentang masalah tauhid. Kita akan mendapati semuanya mengandung dua rukun ini. Kita ambil contoh yang pertama. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 256. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La ikraha fid din. Qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Faman yakfur bit-taghuti wa yu'min billah, faqad istamsaka bil 'urwatil wuthqa, la infisama laha. Wallahu samii'un 'alim." Yang artinya, la ikraha fid din, tidak ada paksaan untuk memasuki agama Islam. Qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Sungguh telah jelas jalan yang benar dari jalan yang sesat. Faman yakfur bit-taghuti wa yu'min billah, maka barang siapa yang mengingkari taghut dan dia beriman kepada Allah, faqad istamsaka bil 'urwatil wuthqa, maka dia telah berpegang teguh dengan buhul tali yang amat kuat. Ini yang dimaksud adalah kalimat tauhid, dia telah berpegang teguh dengan tauhid. Kita perhatikan dari firman Allah Ta'ala tadi, faman yakfur bit-taghut wa yu'min billah. Kalimat faman yakfur bit-taghut ini adalah pengingkaran terhadap segala sesuatu sesembahan selain Allah Ta'ala. Ini rukun yang pertama. Wa yu'min billah, dan dia beriman kepada Allah, ini adalah rukun yang kedua. Penetapan bahwasanya hak diibadahi hanyalah Allah Ta'ala saja. Dalam ayat ini terkandung dua rukun. Dalam ayat ini menjelaskan tentang tauhid. Demikian pula dalam ayat yang lain, ketika Allah Subhanahu wa taala menerangkan tentang tugas seluruh para rasul alaihi wassalatu wassalam, yang mana mereka bertugas untuk mendakwahkan tauhid ini, maka kita lihat Allah Ta'ala berfirman, walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an ibudullaha wajtanibut taghut. Dan sungguh kami telah mengutus pada setiap umat itu seorang rasul yang mereka menyerukan apa? U'budullaha wajtanibut taghut. Beribadahlah kalian kepada Allah dan jauhilah taghut. Kembali di akhir ayat ini Allah Ta'ala menyebutkan dua rukun tentang tauhid. U'budullah, menetapkan ibadah hanya kepada Allah Ta'ala saja. Wajtanibut taghut, dan jauhilah taghut. Ini mengingkari segala sesembahan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan demikian juga seterusnya dalam ayat-ayat yang lain yang berbicara tentang tauhid. Kita contohkan ayat yang lain, atau dalam ayat yang lain misalkan surat Al-Ikhlas. Dia adalah surat yang murni untuk mentauhidkan Allah Ta'ala, maka kita lihat di sana juga ada penafian dan penetapan. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Ini adalah penetapan. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ini adalah peniadaan. Sehingga dari sini kita simpulkan sebagaimana yang telah kita terangkan pertama tadi, bahwasanya tauhid itu memiliki dua rukun yang harus dipenuhi oleh setiap kita, setiap orang yang ingin bertauhid kepada Allah harus memenuhi dua rukun tersebut, yaitu menetapkan peribadahan hanya untuk Allah Ta'ala dan mengingkari peribadahan kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ayuhat talabah a'azanillah wa iyyakum, berkaitan dengan rukun tauhid ini, maka rukun tauhid ini memiliki konsekuensi-konsekuensi yang harus kita wujudkan. Ya. Rukun tauhid ini memiliki konsekuensi-konsekuensi yang harus kita wujudkan agar rukun ini bisa tegak. Ya. Dan di antara konsekuensi dari rukun tauhid ini, kita bisa sampaikan di sini paling tidak ada tiga konsekuensi yang harus kita wujudkan untuk mewujudkan rukun tauhid sehingga tauhid kita bisa tegak. Apa itu? Yang pertama, tentu saja adalah mengenal dan menjauhi perkara-perkara yang bertentangan dengan tauhid. Mengenal dan menjauhi perkara-perkara yang bertentangan dengan tauhid.
baik itu yang bertentangan dengan asal tauhid sehingga membatalkan tauhid secara keseluruhan, atau bertentangan dengan tauhid bertentangan dengan kesempurnaan tauhid sehingga seseorang menjadi orang yang tidak sempurna imannya. Ya. Yang ini merupakan konsekuensi dari penafian. Ketika kita mengingkari semua peribadahan kepada selain Allah, maka kita juga mengingkari segala sesuatu yang bertentangan dengan tauhid, baik itu yang membatalkan tauhid atau yang mengurangi kesempurnaan tauhid. Kemudian yang kedua, yaitu mengenal dan mewujudkan hakikat dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita harus mengetahui bagaimanakah seseorang itu dikatakan orang yang beribadah kepada Allah. Apa saja yang harus dia wujudkan dalam dirinya sehingga dia menjadi hamba Allah yang sesungguhnya. Ini harus kita pelajari. Karena tidak mungkin seseorang akan dikatakan bertauhid kalau dia tidak beribadah dengan sesungguhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga ini merupakan konsekuensi dari rukun itsbat, rukun penetapan. Kemudian konsekuensi berikutnya yang ketiga adalah konsekuensi berupa sikap kita terhadap orang-orang yang bertauhid dan orang-orang yang tidak bertauhid, yaitu al-wala wal bara. Kita harus memiliki sikap wala, loyalitas, mencintai, menolong orang-orang yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang taat dan takwa kepada Allah taala. Dan kita harus memiliki sikap bara, berlepas diri dari orang-orang yang tidak bertauhid kepada Allah, orang-orang yang kafir, orang-orang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah 3 konsekuensi di antara konsekuensi-konsekuensi rukun-rukun tauhid, dan 3 masalah ini nanti secara terperinci akan kita pelajari dalam mata pelajaran kita akidah yang akan membahas tentang masalah syirik, masalah kufur, ya, sehingga kita bisa mengenal kufur, kesyirikan, kemudian apalagi kemaksiatan dosa besar yang harusnya kita jauhi itu semua. Demikian pula kita akan mempelajari tentang al-wala wal bara, bagaimana kita berwala kepada orang-orang mukmin, bagaimana kita berlepas diri kepada orang-orang yang kafir dan yang semisal mereka, dan seterusnya. Intinya, ikhwani azanillahu iyyakum, ini adalah pendahuluan dari pelajaran kita, pelajaran akidah, yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita untuk bisa mempelajari agama Allah taala dengan baik dan benar, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada kita berupa ilmu yang bermanfaat dan amal yang saleh, dan menjadikan kita semua sebagai orang-orang yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita akhiri untuk pertemuan pertama ini. Mudah-mudahan kita memiliki kesempatan atau diberikan kesempatan oleh Allah taala untuk menyambung pada pertemuan berikutnya, mungkin dalam bentuk yang lain, ya, mungkin dengan cara-cara yang lain, tetapi yang jelas semuanya itu kita berharap kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita akhiri, wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.